daerah Al-Marwah. Ada Safa, Bukit Safa dan Bukit apa? Marwah. Jadi Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, itu Bapak Ibu sa'i dari mana? Safa ke Al-Marwah. Ngeten nggih? Dan kemudian rumahnya Abu Jahal ya, dan juga Abu Lahab itu di sekitaran Safa. Jarak antara Safa ke Marwah itu sekitar setengah kilo, 500 meter. Kan ngeten. Nah kemudian dari Al-Marwah dan nanti kita juga sampaikan ke rumahnya Abu Bakar itu sekitar 1 kilo Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ya setelah selesai sa'i di Marwah itu kan keluar, begitu jenengan keluar, ini juga penting jangan catat ya. Jadi di sana memang kadang tidak ditulis Pak sebuah apa, sebuah situs sejarah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dihadirkan oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmat, dengan keselamatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali menyatakan kalimatu asyukur, kalimat sebagai pernyataan kita bahwasanya kita memang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rasulullah menyatakan kalimatus syukur hiya kalimah allati tukammil wa tutammim an-ni'am. Ini ada jaminan dari Rasulullah Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita sebagai orang yang beriman dan kemudian kita berterima kasih kepada Allah, selalu berucap kalimat alhamdulillah, dan itu menjadi karakter kita, akan banyak kemudahan-kemudahan setelah itu, akan banyak rasa nikmat setelah jenengan menjadikan kalimat terima kasih, ngaten nggih, matur nuwun, jazakumullah, ngaten, alhamdulillah, itu akan terasa ringan untuk melakukan kebaikan. Melakukan apa? Kebaikan. Dan akan mudah untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran, karena mungkin kita ini kan, napa Bapak Ibu, saya yakin semua kita ingin berhasil, ngaten dah,
Ingin apa? Ingin berhasil, ingin suasana keberhasilan. Tapi saya berharap Bapak Ibu juga senang ketika orang-orang lain itu berhasil. Kenapa? Senang ketika apa? Orang lain itu apa? Berhasil. Jadi ketika banyak orang melakukan kebaikan dan mungkin kita belum bisa melakukan kebaikan tersebut, senang dulu. Saudara kita telah melakukan kebaikan, senang kita. Ya. Karena suasana senang, suasana nyaman, meskipun kita belum melakukan, itulah sebagai pintu kita dimudahkan insya Allah untuk apa? Belajar, agar kita juga bisa melakukan apa? Kebaikan. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan di halaman 153 dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu tentang hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab menika dicatat, ditulis dengan kalimat hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada judul kecil. Nggih menika napa? Baina tadbir Quraisy wa tadbirillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua nggih menika tatwiqu manzilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi judul besarnya itu adalah hijratun Nabi. Dan kemudian dalam kitab menika dibahas, kita insyaallah di dua sub pembahasan. Yang pertama baina tadbir Quraisy wa tadbirillahi subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua yaitu tatwiq manzil ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inilah kemudian kelanjutan dari judul yang sebelumnya tentang sebuah permufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama dan bahkan diwakili oleh berbagai kabilah yang ada di Mekah, nggih menika kabilah Quraisy. Dan kesepakatan itu disepakati di tempat yang namanya Darun Nadwah di dekat Ka'bah. Dan setelah judul tersebut adalah judul tentang hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Pembahasan berikutnya yaitu tentang tadbir Quraisy. Ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, Quraisy sebagai kabilah ya, itu memiliki apa? Rumpun Quraisy yang kemarin telah kita sampaikan ya. Ada kabilah Bani Makhzum, ada kabilah Bani Abdiddar dan lain sebagainya, dan itu menyeluruh mereka hadir dan diwakili tokoh-tokoh mereka. Maka inilah kemudian pada pembahasan berikutnya tentang bagaimana kelanjutan dari kesepakatan tersebut. Ya. Jadi kesepakatan itu disepakati sebelum siang hari.
Itu sudah selesai kesepakatan itu dari pagi sampai siang, dan ternyata kesepakatan itu langsung dilaksanakan. Maka dikatakan di sini tadbir itu maksudnya perencanaan yang terukur tentang sebuah kesepakatan jahat, dan kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting Bapak Ibu untuk apa? Membaca ayat yang ke-30 surat Al-Anfal. Karena memang terkait dengan as-sirah an-nabawiyah itu tidak boleh kita lepaskan dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kehidupan Nabi Muhammad itu adalah Quran yang berjalan. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Berarti apa? Kehidupan beliau itu adalah terjemahan, ngeten nggih, tafsir, ngeten nggih, realitas yang hidup, ngeten, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak terpisahkan dengan Al-Quran. Termasuk kejadian yang terjadi di Darun Nadwah, gitu ya. Itu Allah juga menyatakan tentang mereka, orang-orang kafir Quraisy. Maka kemarin saya sampaikan ya, bahwasanya apa yang terjadi di Darun Nadwah tentang permufakatan yang paling jahat sepanjang masa, maka kemudian Jibril turun menyampaikan berita ya, dari Allah, ngeten nggih, untuk disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat yang ke-30 nanti insya Allah kita akan sampaikan ya beberapa catatan penting ya terkait dengan ayat tersebut. Jadi kembali Bapak dan Ibu sekalian, tentang perencanaan yang kemudian dilaksanakan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka dengan judul Baina Tadbir Quraisy. Begitu ada perencanaan yang terukur di siang hari sampai menjelang petang, ngeten nggih. Maka kemudian langsung dalam kitab menika dinyatakan wa tadbirullah. Kalau mereka orang-orang kafir Quraisy punya rencana jahat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya Allah punya rencana. Ngeten nggih? Napa Bapak Ibu? Allah punya napa? Rencana. Hadirin hadirat yang berbahagia, maka dinyatakan dalam kitab menika faqad nazala Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biwahyin min rabbihi tabaraka wa ta'ala. Maka kemudian setelah mereka mensepakati sebuah rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rencana ini saya sampaikan rencana yang paling jahat. Kenapa? Pertama, ini perencanaan yang disepakati oleh hampir semua kabilah yang ada di Mekah, dan itu perencanaan jahat. Yang kedua, ini juga terkait dengan kemanusiaan. Apa? Yaitu membunuh seseorang ya. Kemudian juga perencanaan ini sangat terencana dengan rapi, bahkan di kitab menika dijelaskan ya, sangat rahasia, sangat rapi, dan kemudian bahkan dari waktu ke waktu itu selalu diapakan? Dimonitoring, Pak. Dan kemudian dalam kitab menika juga dicatat ya, diputuskan ada 11 orang. Ya, ini contoh ya, bahwasanya perencanaan itu juga dipastikan dilaksanakan oleh SDM, oleh manusia-manusia yang mereka memang pilihan,
untuk memastikan menurut mereka keberhasilan dari apa? Sebuah perencanaan jahat, dan itu langsung dipimpin oleh Abu Jahal. Oleh siapa? Abu Jahal. Yang punya apa? Usul, dan kemudian disetujui oleh iblis laknatullah alaih, dan kemudian sekaligus Abu Jahal menjadi orang pertama disebut dalam berbagai kitab as-sirah an-nabawiyah. Abu Jahal lah orang pertama, dan orang pertama itu juga dipahami sebagai pemimpin untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Jadi di sini ada 11 orang Bapak dan Ibu sekalian. Yang dipilih yang paling kuat, ngeten nggih? Yang dipilih punya keahlian terkait dengan apa? Membunuh dengan pedang, ya. Maka di sini ada Abu Jahal, ada Al-Hakam, ada Uqbah, berikutnya ada An-Nadr, ada Umayyah, kemudian ada juga Abu Lahab, dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dinyatakan di sini, saya sampaikan tadi ya, begitu di kesepakatan itu di siang hari sudah selesai, maka kemudian apa yang mereka lakukan? Langsung dilaksanakan, ya, langsung diapakan? Dilaksanakan. Dengan apa? Memilih 11 orang. Dengan apa? Memilih pedang yang paling apa? Tajam. Dan kemudian juga sampai dari waktu ke waktu itu direncanakan. Yang sudah barang tentu mereka sudah apa? Mengetahui tentang kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara kebiasaan beliau? Setelah Isya beliau Nabi kita Muhammad menikah segera tidur. Segera apa? Tidur. Dan kemudian tengah malam dikatakan dalam kitab menikah adalah sa'ah sifr. Jadi namanya jam zero. Artinya di kita apa? Jam 12 malam, jam 00. Itu Nabi kita Muhammad itu keluar rumah menuju ke mana? Ke Ka'bah untuk sholat. Itu kebiasaan beliau. Dan bukan hanya orang-orang yang beriman yang tahu, mereka orang-orang kafir Quraisy juga tahu tentang kebiasaan tersebut, ya. Dan itulah yang kemudian rencana pembunuhan Nabi Muhammad secara kolektif oleh 11 orang dengan pedang yang paling tajam itu dilaksanakan di jam 000. Karena Nabi Muhammad waktu itu bangun dan kemudian keluar apa? Keluar rumah. Ini rencana mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum nanti saya sampai kepada jenengan tentang tatwik manzil ar-rasul. Apa tatwik itu? Pengepungan, Pak. Jadi rumahnya Nabi Muhammad itu dikepung oleh 11 orang tersebut. Dan itu dimulai dari setelah Bapak-Bapak sekalian terbenamnya matahari. Jadi sudah apa? Sudah di malam hari Bapak-Bapak sekalian. Tetapi rencana pembunuhan itu apa? Dilakukan di tengah malam. Saat Nabi Muhammad ingin keluar rumah. Ya. Jadi memang Nabi Muhammad ya di malam hari setelah Isya itu beliau tidur. Ya. Jadi sekitar waktu Isya atau sebelumnya mereka sudah datang untuk apa? Melakukan pengepungan tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu, dan mohon dicatat ya, tadi malam saya mencoba belajar ya. Jadi rumah Nabi Muhammad yang itu rumahnya Khadijah radhiyallahu anha itu berada di daerah Al-Marwah. Ada Sofa, Bukit Sofa dan Bukit apa? Marwah. Jadi Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji itu Bapak Ibu sa'i dari mana? Sofa ke Al-Marwah. Ngeten nggih? Dan kemudian rumahnya Abu Jahal ya, dan juga Abu Lahab itu di sekitaran Sofa. Jarak antara Sofa ke Marwah itu sekitar setengah kilo, 500 meter kan ngeten. Nah kemudian dari Al-Marwah ngeten ya, dan nanti kita juga sampaikan
ke rumahnya Abu Bakar itu sekitar 1 kilo, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ya, setelah selesai sa'i di Marwah itu kan keluar, ngeten nggih. Begitu jenengan keluar, ini juga penting jenengan catat ya. Jadi di sana memang kadang tidak ditulis, Pak, sebuah apa? Sebuah situs sejarah itu. Jadi Bapak Ibu ketika keluar dari Marwah itu kan ada tackle yang agak kasar. Ada agak kasar gitu. Ya. Dan kemudian setelah itu ada bukan tackle ya, keramik ya. Keramik agak kasar, kemudian keramik seperti ini, agak halus, keramiknya halus. Kasar, halus. Jadi begitu ada keramik atau marmer yang kasar, kemudian ada yang halus, marmer tersebut, inilah batas sekitar rumahnya Nabi Muhammad. Jadi begitu jenengan Bapak Ibu sekalian masuk ke marmer yang halus setelah dari Marwah menika, itu kan agak turun ya. Begitu Bapak itu nanti ada batas, adalah marmer yang kasar, ngoten nggih, terasa di kaki, dan ada marmer yang halus, itulah batas daerah atau rumah Nabi Muhammad SAW. Dan begitu jenengan terus berjalan sampai ada napa Bapak Ibu, ada hotel jam itu Bapak Ibu ya, jam. Kemudian terus berjalan, disitulah rumah Abu Bakar. Ya, rumah Abu Bakar. Dan masih ada Bapak Ibu sekalian ya, sebuah napa? Sebuah tanda, di situ ada Masjid Abu Bakar. Jadi Masjid Abu Bakar itu bukan hanya di Madinah, tapi juga ada di mana? Di Mekah. Ngeten. Cuman masjid itu sudah berada di tingkat 3 kalau nggak tingkat 4. Dan memang nggak terlalu diapakan, nggak terlalu diumumkan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya akan diberitahu biasanya. Jadi nanti kenapa? Maka dikatakan rumah Abu Bakar itu sebagai apa? Manzilu al-hijrah. Ngeten lagi. Jadi dimulainya hijrah Nabi kita Muhammad SAW itu dari rumah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi saya sampaikan ya terkait dengan ayat Al-Quran yang kemudian turun karena kesepakatan dan kemufakatan jahat mereka. Tadi saya sampaikan adalah di surat Nobo, ini yang terakhir ngeten nggih, surat Al-Anfal ayat yang keberapa? Ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Yamkuru bikal ladzina kafaru. Inilah yang saya sampaikan ya, tentang apa yang terjadi di Darun Nadwah, itulah permufakatan. Ngeten nggih? Jahat, makar itu ya. Kan jenengan sering mendengar ya kata makar Bapak Ibu sekalian. Jadi itu maksudnya apa? Perencanaan jahat. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Apa kemudian yang Allah nyatakan? Kan 3 usul mereka Pak tentang Nabi Muhammad itu diabadikan dalam Al-Quran ya. Jadi bagaimana kejahatan menikah Bapak dan Ibu sekalian ya, itu ternyata jejaknya itu tetap ada Pak. Ini juga perlu kehati-hatian kita Pak ya. Apalagi sebuah kejahatan yang itu akan terdampak kepada orang lain Bapak dan Ibu sekalian. Maka disampaikan di sini wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, apa yang pertama ide mereka? Liyusbituka. Untuk apa? Untuk memenjarakanmu wahai Muhammad sampai mati. Kan satu itu. Ditolak oleh iblis kan. Yang kedua apa? Au yaktuluka. Mereka bersepakat untuk membunuhmu wahai Muhammad. Dan ini yang disepakati kan, yang kemudian. Kemudian yang ketiga, au yukhrijuka, mengusirmu dari Mekah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kesepakatan jahat mereka itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Maka kemudian bagaimana Allah menyatakan berikutnya, wa yamkuruna wa yamkurullah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, semua kejahatan ngeten nggih, ketika disepakati
dan itu terdampak atau dampaknya kepada orang lain, itu juga ada tanggung jawab. Ngeten nggih. Apalagi menika napa? Sampai kepada apa? Kesempatan terakhir nih menika napa? Membunuh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kesepakatan jahat mereka, makar mereka, Bapak Ibu sekalian, itu langsung dibalas oleh makarnya Allah. Ngeten. Jadi ini perlu juga kehati-hatian kita Bapak Ibu sekalian. Ada yang penjelasan dalam tafsir menika ya enggak? Makar itu kan tidak baik. Tapi bagaimana Allah menggunakan kata-kata makar untuk dirinya? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Inilah bentuk napa Bapak Ibu sekalian? Bentuk balasan Allah karena kejahatan mereka. Betul. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, kejahatan seseorang itu bisa berbalik kepada dia, bukan kepada orang yang dibikin apa? Harapannya mendapatkan apa? Kejahatan tersebut akan berbalik kepada dia dengan kejahatan yang lebih lagi. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Maka para ulama itu memberikan sebuah napa Bapak Ibu? Sebuah gambaran yang mudah untuk jenengan bisa mencerna. Orang yang iri dengki Bapak Ibu, ya, hasad. Betul. Maka ada seorang ulama wali Allah itu menyatakan, orang yang iri dengan orang lain, ngeten nggih? Iri itu kenapa, Bu? Iri dengki menapa? Ingin apa? Ingin agar nikmat itu hilang dari orang. Kan gitu. Ini kan bagian dari kejahatan. Maka ulama ini mengatakan bahwasanya dia itu ngeten nggih, ingin orang lain mati padahal yang meminum racun dirinya. Siapa yang mati Pak? Halo? Jadi menginginkan orang lain apa? Mati, tapi yang minum racun siapa? Dirinya. Itulah yang Bapak Ibu sekalian yang saya pahami ya. Jadi tidak ada jaminan Pak, mereka merencanakan kejahatan, kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Kejahatan tersebut apa? Akan berdampak kepada yang direncanakan. Bisa jadi kejahatan itu akan berbalik Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana orang yang hasad itu sejatinya secara tidak langsung akan menghabisi dirinya Bapak. Ngerti Bapak sekalian nggih? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maka apa pesan yang terpenting yang lain? Sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian ya, kebaikan yang jenengan berikan ngeten kepada orang lain sudah barang tentu itu adalah juga untuk diri jenengan. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Coba jenengan berpikir, kalau semua orang berpikir baik Bapak Ibu sekalian, maka akan apa? Terjadi suasana baik. Semua orang itu berpikir saja dengan pikiran yang benar, maka kebenaran akan mudah apa? Akan mudah direalisasikan. Maka yang terakhir sekali Bapak Ibu sekalian ya, sebelum ayat menika itu terkait dengan apa? Panggilan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lahu furqana. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian kula panjenengan sami menika napa? Kita tidak tahu Pak, apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian bagaimana rencana orang pada diri jenengan. Gitu. Bahkan bisa jadi orang yang sangat dekat dengan jenengan punya rencana jahat Bapak dan Ibu sekalian. Jenengan juga tidak tahu. Mungkin apa nggih Pak? Kan ada di YouTube dan sebagainya itu ternyata apa? Bisa jadi keponakannya, bahkan nyun pangapunten pasangan hidupnya kadang meracun pasangan hidupnya. Punya rencana Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian karena ini hal suatu yang gaib, bagaimana? Ya kita bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Serahkan pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh mungkin sampai rencana jahat itu terjadi Bapak Ibu sekalian, yaitu tanpa kekuatan kita. Itu Allah yang Maha tahu. Yang sudah barang tentu mereka yang melakukan kejahatan pasti akan ada balasannya. Tapi dengan catatan bagaimana? Semua kejahatan yang direncanakan belum tentu bisa terjadi. Semua yang terjadi itu benar-benar dalam kekuasaan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.